Ya, nah daur ulang limbah adalah cara yang bijak dalam hal memanfaatkan limbah anorganik menjadi barang yang tentu saja memiliki nilai guna. Hal ini pula yang menginisiasi salah satu sekolah di Makassar, Sulawesi Selatan dengan cara mengajak murid-muridnya untuk belajar mendaur ulang sampah plastik. Apa saja sih kerajinan yang dihasilkan serta bagaimana respon dari peserta didik? Langsung saja kita sapa kembali Alivia Anandita yang berada di SD Inpres unggulan BTN Pemda Kota Makassar. Alivia, seperti apa sih pengolahan barang bekas akhirnya bisa menjadi sesuatu yang berguna di sana? Ya Iqbal, kali ini saya sudah berada di SD Inpres BTN Pemda Kota Makassar dan SD ini telah mengolah limbah menjadi barang-barang yang berguna, juga mengasah kreativitas dari para siswanya. Dan kali ini saya sudah bersama dengan Livia. Halo Livia. Halo. Livia SD di sini siswa kelas 5. Kelas 5. Oke, di sini Livia sedang membuat apa? Buat nempelin ke celengan jadi prakarya gitu. Oke, jadi Livia sedang membuat celengan dari barang bekas seperti ini ya Livia ya. Ya. Dan ini terbuat dari botol aqua di dalamnya yang seperti ini. Lalu ditempel dengan apa ini Livia? Koran yang dihancurkan. Koran yang dihancurkan digabung dengan Air lem sama tepung kanji. Oke, baik. Lalu Livia, apa saja sih yang sudah kamu buat dari prakarya dari barang-barang bekas ini? Banyak sih, biasanya buat bunga, buat tempat-tempat gelas. Seperti ini? Iya. Ya. Kayak Lalu? gini, buat bunga, buat tempat gelas. Biasa juga kayak buat patung, tapi semua harus terbuat benar-benar dari bahan daur ulang. Lalu apa saja yang kamu bikin? Ini sepertinya menarik ini untuk diperhatikan kepada pemirsa. Nah, ini adalah jaket ya atau jas? Rompi. Lalu rompi ini juga dari barang-barang bekas ya tentunya ya. Oke. Jadi kamu senang sekolah di sini? Senang dong. Senang belajar sambil bermain? Iya. Lalu cita-cita kamu nih ingin jadi apa, Livia? Dokter. Kenapa pengen jadi dokter? Karena ya suka saja. Suka saja. Oke, baik Iqbal. Lalu berikut cuplikan liputan yang telah kami kemas dan berikut liputannya khusus untuk Anda. Umumnya, siswa sekolah dasar hanya diajarkan agar rajin sekolah dan giat belajar, serta bagaimana cara menyayangi guru dan teman. Namun berbeda dengan para siswa sekolah dasar Inpres unggulan BTN Pemda Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sejak dini mereka sudah ditanamkan melakukan berbagai aktivitas di luar pendidikan formal atau yang biasa disebut ekstrakurikuler. Misalnya saja membuat baju atau kursi yang semuanya dari bahan daur ulang limbah sampah buangan masyarakat. Hasil karya para siswa kemudian dipajang di dalam ruangan sekolah sebagai bentuk apresiasi guru terhadap para siswanya. Untuk mewujudkan setiap karya-karya mereka tentu saja didampingi oleh para guru dan orang tua siswa. Sedangkan para siswa yang punya bakat menjadi seorang profesional seperti dokter gigi, pihak sekolah telah menyediakan peralatan pemeriksaan dan perawatan gigi di ruangan usaha kesehatan sekolah atau UKS. Menanamkan nilai seni budaya sejak dini, menjaga kebersihan lingkungan sekolah adalah bagian dari kegiatan para siswa. Wajar saja sekolah ini berhasil meraih juara 1 Sekolah Tidak Rantasa Sakota Makassar. Karena sekolah ini kan sekolah adiwiyata dan di sekolah ini pengelolaan lingkungannya itu sudah cukup bagus karena konsepnya apapun yang ada di dalam sekolah ini, apa itu sampah atau apa, itu diolah kembali menjadi sesuatu barang yang berharga. Setumpuk aktivitas siswa baik yang berwawasan lingkungan, ilmu pengetahuan, seni dan budaya mewarnai kegiatan belajar mengajar. Tidak mengherankan jika sekolah ini mendapat penghargaan Adiwiyata sebagai sekolah unggulan, berorientasi lingkungan dan menjadi salah satu sekolah yang mewakili Provinsi Sulawesi Selatan untuk meraih penghargaan Adiwiyata tingkat nasional. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Faisal Wahab, Metro TV.
Ya Iqbal, kali ini saya sudah berada di greenhouse dari SD Impres ya. Dan kali ini saya sudah bersama dengan Ibu Andi Agusniati. Ibu bisa dijelaskan sebenarnya konsep apa sih atau program apa sehingga dapat menghasilkan barang-barang berguna dari limbah sampah yang ada di sekolah ini? Jadi program yang Mbak tanya itu adalah program Adiwiyata sebenarnya. Sekolah ini adalah sekolah Adiwiyata dari tingkat kota, provinsi, dan tahun depan kami akan menuju ke nasional. Nah, ini adalah salah satu program pemerintah kota juga, perintah harian Bapak Wali Kota Makassar, untuk semua sekolah di Makassar harus Adiwiyata. Lalu sejauh ini apa saja yang sudah dilakukan dari sekolah ini untuk mengembangkan dan juga mempromosikan Adiwiyata yang ada di Makassar? Sebenarnya Adiwiyata itu ada 4 komponen yang kita harus kerjakan. Pertama, kebijakan dan wawasan lingkungan. Yang kedua adalah kurikulum yang terintegrasi dengan lingkungan, sarana prasarana yang memang bernuansa lingkungan, kemudian partisipasi masyarakat yang memang berkaitan dengan lingkungan. Nah, ini semua yang kita lakukan yang secara sustainable, yang harus kita lakukan secara terus-menerus dilakukan di sekolah untuk mengajarkan anak-anak berproses dalam bagaimana berwawasan dan punya wawasan tentang lingkungan dan mencintai lingkungan. Baik, sejauh ini sudah ada program-program apa saja Ibu? Karena sepertinya ada barang-barang bekas dari barang-barang bekas terus diolah lagi menjadi daur ulang dan ada greenhouse. Ini sepertinya menarik Ibu, karena di sini ada sepatu ya, sepatu di dalam tanaman terus di dalam sepatu. Nah, sebenarnya ini konsep apa sih Ibu? Ya, konsep bagaimana menggunakan barang-barang yang sudah tidak bisa digunakan lagi, kita gunakan, manfaatkan lagi untuk hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan. Seperti misalnya Ibu sudah lihat tadi anak-anak kami membuat suatu karya dari tempat sampah, dari apa itu barang-barang yang bekas yang sudah dibuang sebenarnya. Bahkan ada bahan sampah residu yang memang sudah tidak bisa dimanfaatkan, itu masih bisa dimanfaatkan oleh murid-murid kami. Jadi ada pelatihan khusus Ibu? Ya, ada. Ada pelatihan khusus, apa saja Ibu? Pelatihan itu anak-anak dilatih untuk daur ulang, ada namanya karya Jumat. Ya, 1 kali 1 bulan. Kemudian orang tua siswa juga kita ajak untuk membuat satu bagaimana dia tahu bahwa limbah sampah rumah tangga itu juga sebenarnya bisa bermanfaat, bernilai ekonomis sebenarnya. Oke, baik. Lalu sebenarnya selain memperkenalkan lingkungan terhadap anak-anak, juga adakah untuk memperkenalkan profesi-profesi kepada mereka? Untuk di masa mendatang mungkin mereka sudah memilih profesi apa sih? Oh iya, seperti itu. Dan selain itu kan sekolah kami itu sebelumnya kita sudah ada student record. Di dalam student record itu sudah ada apa cita-cita anak-anak. Kemudian setiap ada hari-hari besar misalnya Sumpah Pemuda, anak-anak itu berpakaian secara berpakaian profesi sesuai yang dia inginkan seperti itu. Oke, baik Iqbal, itulah informasi yang telah kami sampaikan langsung dari Makassar dan kembali kepada Anda di studio.